Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Miliana Kartika Putri dan rekan-rekan saya Angela Claudia, Arya Zandi Wijaya, Dwi Adinda Syah, Manuel Frederika, Rizka Novianti, dan Salsabila Praditya Ayunung Tias. Di sini kami akan membahas landasan politik luar negeri bebas aktif. Landasan ideal politik luar negeri bebas aktif. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Sebab nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Muhammad Hatta mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang mempengaruhi politik luar negeri Indonesia, karena kedudukan Pancasila sebagai falsafat negara mengikat seluruh bangsa Indonesia. Landasan konstitusional. Landasan konstitusional berkaitan dengan konstitusi negara Indonesia, yaitu UUD 1945. Dengan pembukaan UUD 1945, alinea pertama landasan konstitusional pelaksanaan politik luar negeri Indonesia secara jelas memaparkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dengan kata lain, politik luar negeri Indonesia menentang segala bentuk penjajahan yang ada di dunia. Landasan operasional politik luar negeri bebas aktif diperlukan agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalkan dalam politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, landasan operasional politik luar negeri Indonesia senantiasa berubah sesuai kepentingan nasional. Pada satu posisi prinsip yang tidak dipengaruhi, atau kita bisa memberikan kebebasan untuk menetapkan arah kebijakan luar negeri kita tanpa harus menetap radikal terbawa oleh kebijakan luar negeri. Dua kelompok besar tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 Pasal 3 Politik Luar Negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Namun, apakah berarti Indonesia harus senantiasa netral dalam dan luar negerinya tidak harus netral? Sebetulnya ketika rakyat kita menghendaki pemerintah untuk melakukan tindakan yang keras karena ada negara yang menyerang negara lain, ya sepanjang itu memang dikendarai oleh masyarakat. Ya tentu mau tidak mau, aspirasi rakyat itu harus dimunculkan. Hal ini terlihat dari dukungan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Presiden Indonesia kerap mengecam agresi Israel terhadap rakyat Palestina dan menganggap Israel melanggar hukum internasional. Adapun dalam konflik Rusia-Ukraina, sikap Indonesia yang mengecam serangan Rusia terhadap kelainan menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bagaimana kita membangun perdamaian kalau kita sudah mengutuk, sudah menyalahkan setelah satu pihak? Konteks yang kita harus pahami, jangan kemudian cari konsistensinya, kan sama-sama diserang gitu. Nah, kalau menurut saya tidak sesuai. Bagaimana kita menjalankan politik luar negeri bebas aktif? Nah, kalau kita lihat, Rusia pasti argumentasikan bahwa serangan yang dilakukan itu didasarkan pada hak untuk membela dirinya, yaitu yang ada di dalam pasal 51 Piagam PBB. Karena apa? Dia menginginkan agar melenyapkan ancaman yang ada di hadapan mereka, yaitu NATO dan Amerika Serikat. Radius lebih wujudnya nyata dari sikap kita yang bebas aktif. Bebas aktif kita menetapkan satu pilihan kebijakan tanpa dipengaruhi oleh tiap-tiap ketiga prinsip kita. Adalah telah terjadi serangan-serangan itu mengancam keamanan dan stabilitas internasional dan diamanahkan oleh konstitusi ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan demikian, apa yang dilihat sebagai satu tindakan yang mengancam stabilitas internasional, dengan demikian kita utarakan secara jelas bahwa ideal sesuatu yang berpotensi mengancam tidak hanya rakyat Ukraina, tapi akan menimbulkan inteks di secara lebih luas lagi. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri terus menyerupakan deeskalasi serta mendorong Rusia dan Ukraina berkomunikasi agar persepsi ancaman yang dihadapi kedua negara dapat diselesaikan sehingga perang dan berakhir. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan sistem pertahanan udaranya berhasil menembak jatuh rudal-rudal Ukraina di Crimea dan bergolak. Sementara itu, Gedung Putih menyebut bahwa intelijennya meyakini Moskwa memperoleh misil balistik dari Korea Utara dan meluncurkannya ke Ukraina pada 30 Desember lalu. Amerika Serikat juga mengungkapkan upaya Rusia untuk memperoleh misil balistik jarak dekat dari Iran. Seorang warga
Rusia terluka akibat serpihan yang jatuh dari target udara yang berhasil ditembak jatuh di Sevastopol dan di semenanjung Crimea. Lebih dari 100 orang yang tinggal di semenanjung Crimea juga dievakuasi usai adanya serangan susulan. Sementara itu, serangan Belgorod setidaknya menewaskan 25 orang dan 2 orang mengalami luka-luka. Serangan yang terjadi di dekat kota perbatasan Ukraina itu menjadi serangan paling mematikan di tanah Rusia. Sejak perang Rusia-Ukraina dimulai, Rusia pun meluncurkan serangan balasannya pada Rabu 3 Januari 2024 di pusat Kiev yang merupakan kota terbesar kedua di Ukraina. Dilaporkan pula seorang warga tewas dalam serangan rudal Rusia di Ukraina. Tengah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Rusia telah melepaskan lebih dari 500 drone dan misilnya ke Ukraina pada 29 Desember 2023 hingga awal Januari 2024. Pejabat kota setempat mengungkapkan bahwa serangan Rusia di Kiev dan wilayah sekitarnya selama menewaskan 4 orang dan puluhan lainnya terluka dengan Rusia meningkatkan serangannya selama musim dingin Ukraina kepada sekutu baratnya untuk terus memasok senjata pertahanan udara. Duta besar NATO dan Ukraina dijadwalkan akan mengadakan pertemuan pada 10 Januari 2024. Diperkirakan keduanya akan membahas kebutuhan untuk Ukraina membantu membeli hingga 1.000 misil agar negara-negara anggotanya dapat lebih baik melindungi wilayah mereka masing-masing. Di sisi lain, Badan Keamanan Ukraina pada Kamis 4 Januari 2024 mengklaim Rusia berencana akan melakukan serangan cyber lebih lanjut pada penyedia telekomunikasi terbesar di Ukraina usai serangan bulan lalu yang mengakibatkan telepon dan layanan internet mati. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia senantiasa berubah sesuai kepentingan nasional. Berikut beberapa contoh dari politik bebas aktif yang dilakukan Indonesia terhadap negara-negara lain, diantaranya penyelenggara Konferensi Asia Afrika yang pernah dilaksanakan pada tahun 1955. Konferensi ini menciptakan sebuah deklarasi Bandung. Indonesia merupakan salah satu pendiri dari gerakan non-blok pada tahun 1961. Munculnya gerakan ini untuk meredakan proses jadi ketegangan yang telah ada di antara wilayah Blok Timur dan juga wilayah Blok Barat yang memiliki pemikiran yang berbeda. Indonesia aktif dan ikut serta dalam mendirikan ASEAN, yaitu sebuah organisasi politik yang terdiri dari beberapa negara di wilayah Asia Tenggara. Sekian video penjelasan materi landasan politik luar negeri bebas aktif. Saya dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.